Ya, kita kembali berjumpa di dalam Bible Study bersama dengan saya Daniel Sugiarto dan masih membahas dari surat 1 Petrus. Kayaknya panjang sekali ya, padahal suratnya nggak terlalu panjang, tapi pembahasannya memang kita sengaja nggak usah cepat-cepat, kita pelan-pelan supaya kita semakin meresapi, memahami apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, kita sudah sampai di pasal yang ketiga. Malam hari ini kita akan baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, jadi 1 sampai 7. Saya akan bacakan buat kita semua, setelah itu masuk di dalam pembahasannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita belajar Bible Study ini setiap hari Kamis jam 7:30 malam waktu Indonesia Barat. Bisa diikuti melalui Google Meet, tapi juga nanti akan ada rekamannya yang di posting, yang akan diupload di YouTube channel saya. Jadi buat Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ini lewat YouTube, kalau belum subscribe silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan dari video-video yang akan diupload berikutnya. Nah, dari ayat-ayat yang sudah kita baca ini tadi, kita bertemu dengan satu bagian yang bicara tentang suami dan istri. Dan kalau bicara tentang kehidupan suami istri, kita bicara tentang kehidupan dalam rumah tangga. Nah, pondasi utama di dalam hubungan rumah tangga itu adalah bagaimana hubungan antara suami dan istri. Jadi rumah tangga itu bukan pondasinya itu berada pada hubungan antara orang tua dan anak, tetapi pada suami dan istri. Nah, bila hubungan antara suami dan istri ini benar, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan pola yang ditetapkan oleh Tuhan, maka hal-hal yang lain, baik dengan hubungannya dengan orang tua, hubungannya dengan anak, hubungannya dengan mertua, dan lain sebagainya akan menjadi baik juga. Semuanya akan mengikuti. Jadi yang benar adalah bagaimana hubungan antara sang suami dengan sang istri ini di dalam satu rumah tangga, itu yang menjadi pondasinya. Dan hubungan yang begitu harmonis, yang baik, yang penuh dengan kasih antara suami dan istri ini akan juga memberikan satu dampak yang mendalam kepada anak-anaknya. Nah, kalau misalnya hubungannya tidak baik, maka ya dampaknya juga tidak baik kepada anak-anaknya. Ini suatu hal yang sangat mudah untuk kita pahami. Bahkan di dalam dunia ilmu pengetahuan, dalam dunia psikologi juga mengajarkan tentang hal tersebut, meneliti tentang hal tersebut. Jadi ada korelasi, ada hubungan tentang bagaimana keharmonisan dari seorang suami dan istri ini bisa berpengaruh kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Bisa memberikan satu dampak yang besar, khususnya dalam hal di mana anak-anak ini bisa merasa aman, mereka bisa merasa nyaman, mereka tidak merasa terancam berada di dalam rumah tangga tersebut. Nah, hubungan kasih yang ada di dalam satu rumah tangga antara orang tua, yaitu suami dan istri ini, itu bahkan menurut penelitian bisa memberikan satu dampak yang jauh lebih besar dibandingkan dampak kepada anaknya ya. Jadi
dampaknya itu akan jauh lebih besar bila hubungan antara suami istri ini benar-benar penuh dengan kasih dan harmonis. Itu dibandingkan dengan misalnya salah satu dari sang suami atau istri atau ayah atau ibu ini memberikan satu perhatian yang khusus kepada anaknya. Jadi hubungan kasih antara suami dan istri ini akan memberikan dampak yang sangat luar biasa kepada anaknya. Sebab itu jauh lebih penting bagi suami atau istri, suami dan istri itu mengasihi satu dengan yang lain dibandingkan mereka mengasihi anak-anak mereka. Karena saat suami dan istri ini saling mengasihi satu dengan yang lain dan kasih ini benar-benar nyata dan bisa dilihat oleh anaknya, anaknya juga akan mengetahui bahwa mereka itu dikasih dan mereka akan merasa nyaman. Jadi bukan gini, seringkali yang terjadi adalah sebelum punya anak, wah itu kayaknya suami istri, tapi begitu anak semuanya adalah untuk anak. Jadi hubungan suami istrinya tidak baik lagi. Nah, bukan seperti itu. Nah, di sini kita melihat satu bacaan yang sangat luar biasa. Rasul Petrus memberikan ada 7 ayat, tapi dari 7 ayat ini, itu 6 ayat bicara tentang istri. Bicara ditujukan kepada para istri. Dan 1 ayat saja untuk suami. Tapi jangan salah ya, sekalipun porsinya lebih banyak kelihatannya ada 6 ayat, tapi sebenarnya Petrus waktu menulis waktu itu tidak ada ayatnya ya. Kita sekarang lihat ada ayatnya gitu ya. Jadi waktu kita lihat ada 6 ayat untuk para istri dan 1 ayat untuk suami, ini kayaknya wah ini nggak adil ini. Harusnya kan sama-sama 6 dan 6 gitu kan. Karena 6 adalah angka manusia katanya gitu ya. Jadi harus 6 dan 6, jadi 12 ya. Government itu apa? Divine government, pemerintahan ilahi angka 12. Nah, ya nggak kayak gitu. Sekalipun cuma ada 1 ayat saja yang ditujukan kepada suami, tetapi kalau suami ini bisa menaati yang 1 aja, 1 ayat ini, maka dengan senang hati istri akan mentaati yang 6 ayat tersebut. Nah, sebelum masuk di dalam pasal yang ketiga ayat 1-7 ini, sebelumnya kita sudah membahas bagaimana firman Tuhan berbicara kepada kita berkaitan tentang bagaimana kita bersikap di dalam negara kita. Karena kita adalah warga negara, punya 2 warga negara ya. Kita warga negara kerajaan surga, tetapi juga warga negara di mana negara kita tinggal. Kalau saya di Indonesia ya, saya warga negara Indonesia. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga yang mengikuti Bible Study ini sebagian besar warga negara Indonesia. Nah, bagaimana kita bersikap sebagai warga negara? Kemudian bagaimana kita bersikap di dalam dunia kerja? Bagaimana sikap kita menghadapi majikan kita gitu ya? Nah, sekarang kita masuk dengan bagaimana sikap kita di dalam hubungan kita dalam rumah tangga. Bagaimana kita bisa menjalani kehidupan kekristenan di tengah rumah tangga kita. Karena menjalani kehidupan kekristenan itu bukan hanya pada waktu kita di gereja, bukan hanya pada waktu kita ada di luar, gitu kan, pada waktu kita melakukan pelayanan, tetapi juga di dalam rumah kita, di mana semuanya terbuka lebar untuk orang-orang yang ada di dalam rumah kita untuk bisa melihatnya. Jadi seiring berjalannya waktu kita bisa melihat dengan jelas bahwa rumah tangga yang bahagia itu sebenarnya bukan didasarkan pada benda-benda yang ada. Jadi bukan didasarkan kepada harta dan kekayaan yang dimiliki oleh keluarga tersebut, tetapi terletak kepada orang-orang yang hidup di dalamnya. Jadi sebenarnya yang penting itu orangnya, bukan barang-barangnya. Cuman masalahnya adalah banyak orang tidak menyadari hal ini, bahwa yang penting itu adalah orangnya, bukan barang-barangnya. Jadi ada orang-orang yang punya kecenderungan untuk menganggap rumah tangga yang bahagia, yang ideal itu kalau misalnya mereka bisa sudah punya rumah, punya mobil, punya ini, punya itu, punya peralatan dapur yang canggih gitu misalnya. Punya perabotan ini dan itu, maka dianggap itu sebagai satu keluarga yang bahagia gitu. Sehingga banyak orang mulai mengejar-ngejar hal yang seperti itu, berusaha gitu kan, untuk mendapatkan benda-benda ini yang mereka pikir itu akan menambah kebahagiaan, keharmonisan keluarga mereka, rumah tangga mereka. Tapi gara-gara itu kan, gara-gara mengejar benda-benda itu dan tidak fokus kepada pribadi-pribadi yang ada di dalam keluarga tersebut, banyak orang yang tidak menyadari bahwa sekarang ini yang namanya generasi muda,
Karena yang mengejar itu biasanya generasi yang sudah tua ya, orang tuanya. Jadi anak-anaknya ini mereka mulai tersesat gitu loh. Karena nggak mendapatkan perhatian yang semestinya. Orang tua sibuk membangun rumahnya gitu kan. Membuat bangunan rumahnya diperbaiki, direnovasi ini semua, menyediakan hunian yang paling enak gitu kan. Kemarin ada satu status yang mengatakan ada orang yang kurang mampu itu cuman pakai kipas angin gitu kan. Orang yang kaya pakai AC, tapi kemudian dikatakan orang Surabaya pakai kipas angin dan AC karena super panas gitu kan. Berusaha menyediakan satu hunian yang terbaik menurut mereka. Tetapi lupa untuk membangun keluarganya. Sehingga harusnya waktu berada di rumah itu benar-benar feel home gitu. Merasa seperti ya aku ada di rumah gitu loh. Tetapi anak-anak waktu ada di rumah mereka nggak merasa ada di rumah. Mereka males ada di rumah. Ngapain aku di rumah? Paling pulang hanya untuk tidur saja, setelah itu pergi lagi. Entah sekolah dan lain sebagainya. Nah, karena sibuk untuk membangun infrastrukturnya, lupa untuk membangun pribadi-pribadinya. Nah, di sini Rasul Petrus bicara tentang pernikahan. Dan kita tahu kalau teman-teman membaca di dalam Alkitab, kita temukan di dalam kitab-kitab Injil bahwa Rasul Petrus itu dia menikah, dia punya istri. Apa buktinya? Buktinya karena dia punya ibu mertua. Dan suatu kali ibu mertuanya ini lagi sakit demam dan kemudian Petrus minta kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan ibu mertuanya. Jadi Petrus waktu dia menuliskan surat ini, waktu dia menuliskan nasihat untuk pernikahan, dia menulis dari sudut pandang seorang pria, seorang laki-laki yang sudah menikah. Jadi dia tahu dan dia mengalami apa yang sedang dia bicarakan. Mungkin agak berbeda kan kalau teman-teman misalnya melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dan dikatakan Rasul Paulus tidak menikah. Kok dia nggak menikah kok bisa ngomong seperti ini. Nah, ini orang yang sudah menikah yang mengalami juga dia bisa menuliskan seperti ini. Dan rupanya apa yang dikatakan oleh Petrus dan apa yang dikatakan oleh Paulus itu tidak berbeda. Sama yang dikatakan. Persis sama. Bicara tentang dalam kehidupan pernikahan bukan tentang menuntut hak, tetapi melakukan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita. Bukan untuk menunjuk kepada pasangan kita, oh kamu harus begini, kamu harus begitu. Tapi melihat kepada diri kita sendiri. Apa yang menjadi hak dan kewajiban, apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang menjadi tanggung jawab kita untuk kita lakukan. Gitu. Nah, karena itu kita bisa mengerti bahwa orang Kristen harusnya memiliki satu pemikiran yang sama tentang pernikahan. Karena baik Petrus dan Paulus nggak berbeda apa yang dia katakan. Sebab apa? Sebab Tuhan itu sudah memberikan satu pola di dalam hubungan pernikahan. Dan ini merupakan pola rumah tangga yang ideal. Dan kalau kita bisa mengikuti pola ini, mengikuti tuntunan ini, maka pasti kita punya satu keluarga yang benar-benar bisa mencerminkan Kristus. Jadi hal yang kita pelajari pada malam hari ini, atau kapanpun saudara mengikuti atau mendengarkan pengajaran ini, itu bukan untuk saling menuntut, bukan untuk saling menyalahkan. Wah kamu ya, istri kamu harus seperti ini gitu ya. Atau misalnya yang istri ngomong, oh kamu suami harus begini, enggak begitu. Tetapi baik masing-masing suami atau istri ini, mari kita memperhatikan bagian kita masing-masing. Mungkin saya menyarankan bagi yang mengikuti yang sedang belajar ini, kalau saudara adalah seorang istri atau saudara adalah seorang suami, perhatikan bagianmu, ya kan? Kalau pas dikatakan bagiannya yang lain, nggak usah didengarkan, dengarkan bagianmu dan lakukanlah hal itu. Nah, terus bagaimana dengan saya kalau saya belum menikah? Nah, ini merupakan satu hal yang bisa kita pelajari juga nantinya kalau masuk di dalam pernikahan, atau bisa jadi Tuhan membawa saudara menjadi orang-orang yang bisa membantu orang-orang yang sudah menikah untuk memberikan nasihat. Bisa dilakukan seperti itu. Jadi kita pelajari bersama-sama. Nah, sebelum kita masuk pada bagiannya suami, bukan karena saya adalah seorang suami jadi saya ngomong bagian suami paling akhir, tapi karena ini memang urutannya kita bicara tentang istri dulu. Nah, Paulus juga ngomong hal yang sama seperti itu, ya kan? Jadi kita perhatikan bahwa Petrus bicara tentang tanggung jawab ini. Waktu di dalam suratnya ini dia bicara tentang kewajiban, tentang tanggung jawab, bukan bicara tentang hak, gitu kan?
bukan untuk menuntut hak. Dan salah satu hal yang memang benar-benar bisa merusak hubungan pernikahan itu adalah bila salah satu pihak, baik sang suami atau sang istri itu mulai bicara, mulai menuntut haknya. Ya. Apalagi yang paling mudah kalau kita pakai dari suratnya Paulus kan, hai istri tunduk kepada suami gitu kan. Kemudian si istrinya ngomong, hai suami harus mengasihi istri. Nah, kalau kayak gitu sudah perang, bisa perang dunia terjadi gitu ya. Tetapi yang dikatakan Alkitab nggak ngomong seperti itu. Tetapi Alkitab berkata, istri kamu punya tanggung jawab, suami kamu juga punya tanggung jawab gitu. Karena kita semua sama di hadapan Tuhan, kita tahu identitas kita siapa di dalam Kristus, jadi kita nggak khawatir lagi tentang hak kita. Karena kehidupan kita menjadi milik Kristus. Tetapi waktu kita hidup di dunia ini, kita punya tanggung jawab. Nah, di sini kita akan melihat tentang dua hal dari istri, yaitu bagaimana dia bersikap terhadap suami, dan juga yang kedua adalah bicara tentang perhiasan dirinya. Di ayat yang pertama dikatakan, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Nah, waktu dikatakan kamu tunduk, bahasa Inggrisnya adalah submit, ya, menundukkan diri kepada suaminya. Mungkin ini bukan merupakan satu kata yang populer pada saat ini. Mungkin banyak orang nggak suka dengan kata ini, untuk menundukkan. Kenapa aku harus tunduk gitu ya? Karena makin marak adanya gerakan yang mengangkat kesetaraan, gitu kan, kesetaraan gender. Ditambah lagi muncul ada gerakan-gerakan feminisme, gitu ya. Kata tunduk kepada suami ini, submit to your husband, ini kayaknya merupakan suatu hal yang tabu untuk diucapkan. Ngomongnya kayak rasanya kayak cringe, gitu kan, kayak nggak nyaman gitu pada waktu mendengar tentang hal ini. Dan menganggap bahwa istri tunduk kepada suami itu zaman dulu. Waktu zamannya Sepur Lempung gitu kan. Katanya gitu, zaman dulu itu. Sekarang bukan seperti itu, kita kesetaraan gitu ya. Tapi tetap ini yang dikatakan oleh firman Tuhan, Saudara. Nah, tunduk di sini mempunyai satu arti gini, sukarela untuk enggak egois gitu. Bagi kita kan, kalau kita enggak mau tunduk artinya kita sedang egois. Tapi bagi seorang istri dinasihatkan sini, tunduk kepada suaminya itu adalah dengan secara sukarela, aku nggak mau egois. Gitu. Aku tidak mau egois. Jadi saat seorang perempuan menerima pernikahan, saat dia menikah dengan seseorang, maka dia menerima satu yang namanya kepemimpinan. Itu secara otomatis ada. Jadi waktu bilang, ya saya bersedia, gitu kan, sudah dibagi pasangkan cincin itu, artinya dia juga menerima satu bentuk kepemimpinan. Menerima seorang laki-laki, seorang pria yang kemudian dia akan menjadi pengambil keputusan bagi dia. Karena itu bagi yang belum menikah, yang kepengen untuk menikah, gitu kan, yang mau untuk menikah, sebaiknya jangan menikah dengan orang yang memang saudara sendiri nggak bisa menghormati dia. Jadi jangan nikah dengan orang yang seperti itu. Jangan karena, waktunya sudah mepet ini Pak. Kalau nggak menikah sekarang, bahaya gitu kan. Sudah hampir expire katanya gitu. Nggak usah mikir gitu. Kalau kamu nggak bisa tunduk sama orang itu, kamu nggak bisa menghormati orang itu, jangan menikah dengan dia. Jadi kalau misalnya kan, pasanganmu ini, pacarmu ini, atau calonmu ini, dia tidak lebih unggul dari dirimu secara moral, secara spiritual gitu kan. Dan kamu tidak melihat dia sebagai orang yang nantinya bisa memimpin kamu. Jangan menikah sama dia. Ini hal yang penting gitu ya. Sebelum kejadian. Memang kalau memang sudah terlanjur, Pak, suamiku ya yang memang seperti itu. Saya sudah terlanjur menikah sama dia. Ya sudah, enggak apa-apa, ada kasih karunia Tuhan di sana. Tapi saya bicara tentang yang belum masuk ke sana gitu ya. Sebab ini adalah hal yang penting. Tidak cukup bahwa gini loh, kita menikah, yang penting kan dia sudah Kristen. Kita sama-sama Kristen. Belum tentu sih. Sama-sama Kristen bisa perangnya luar biasa juga gitu di dalam rumah tangga. Tapi pertanyaannya adalah, hai istri, apakah kamu bisa menghormati suamimu? Apakah kamu nanti bisa tunduk sama dia gitu loh? Apakah kamu bisa menerima kepemimpinan yang dia lakukan? Kalau dia memimpin, kalau dia mengarahkan, apakah
kamu menemukan bahwa tuntunan dia, bimbingan dia, nasihat dia, apa yang dia katakan itu bisa bermanfaat bagi dirimu. Ini hal yang penting. Jadi sebelum masuk ke dalam pernikahan, pikirkan masa-masa, gitu kan? Apakah sesuai dengan hal yang seperti ini? Karena gini, bukan pola Tuhan bila saudara bisa masuk di dalam satu hubungan di mana istri yang harus memimpin. Itu sebenarnya bukan pola Tuhan. Bahkan itu bisa dikatakan, kalau kita melihat itu bertentangan dengan apa yang dikatakan firman Tuhan, kalau istri yang memimpin gitu ya. Makanya suami-suami juga harus mengambil satu langkah gitu ya. Kamu harus memimpin, harus jadi pemimpin. Tapi sekarang kita sedang bicara tentang istri ya. Kenapa seperti itu gitu kan? Karena gini loh. Waktu bicara tentang tunduk gitu ya. Waktu bicara tentang tunduk, itu juga bicara tentang gini, menghormati. Ada penghormatan, ada menghargai. Kalau istri sudah tidak bisa menghormati suami, tidak bisa menghargai suami, ya jadi kacau gitu. Karena kalau hal ini tidak ada, permasalahannya gini, begitu seseorang itu sudah menikah, jadi ada pasangan menikah, ada laki-laki dan perempuan menikah. Dan kalau misalnya si istri ini tidak bisa menghormati suaminya, akan kacau. Sebab di dalam kehidupan pernikahan, si istri akan melihat segala sesuatu tentang suaminya. Dan bahkan akan menemukan kondisi suaminya yang paling buruk pun dia akan tahu. Sebelum menikah mungkin dia nggak tahu. Semuanya kelihatannya baik-baik saja. Tapi begitu sudah menikah, wah kelihatan belangnya gitu. Dan saudara akan mengetahui tentang hal ini. Semua kesalahannya, semua kelemahannya, semua keteledorannya, semua kemalasannya, itu muncul semuanya. Begitu sudah menikah, begitu sudah tinggal bersama-sama. Karena itu dibutuhkan satu kasih karunia yang cukup besar untuk seorang istri tunduk kepada suaminya. Karena mengetahui tentang hal itu. Jadi bayangkan bagi yang belum menikah, nantinya suamiku akan lebih malas daripada ini. Misalnya begitu ya. Jadi saudara akan mengenal dia jauh lebih dekat daripada orang-orang yang lain yang ada di sekitar kehidupannya. Tahu luar dan dalamnya orang ini, suami saudara. Jadi ini seperti mengatakan gini loh, di sepanjang hubunganmu bersama dengan dia, di dalam kehidupan pernikahanmu sampai maut nanti yang memisahkan, kamu harus terus menghargai dia, kamu harus terus menghormati dia. Dan itu membutuhkan kasih karunia yang besar dari Tuhan untuk bisa melakukan itu. Apalagi kita temukan memang suami ya namanya juga manusia kan. Seperti apapun juga kelihatannya tetap akan ada kelemahannya. Dan yang paling tahu kelemahannya adalah istrinya. Makanya kemudian istri sudah tahu yang lemah dari suaminya seperti ini. Dan dia harus menghadapi itu setiap hari. Butuh kasih karunia Tuhan supaya dia tetap bisa tunduk dan menghormati suaminya. Gitu. Ini ya saya katakan bukan hal yang mudah, tapi bisa dilakukan, gitu ya. Bisa terus menghormati dia, karena ada kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saudara semuanya. Nah, terutama kan kalau misalnya memang sudah tahu semuanya tentang suamimu, hal-hal yang belang itu, wah, apalagi hidupnya sudah cukup lama bersama-sama dengan dia, tahu seperti apa dia sebenarnya, gitu ya. Saudara bisa tetap tunduk, hormat, setia kepadanya sampai maut yang memisahkan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa seorang istri Kristen harus seperti itu? Harus tunduk seperti itu? Rasul Petrus mengatakan bahwa karena mungkin suamimu itu bukan orang Kristen. Jadi kalau dia bukan orang Kristen, maka sikapmu yang tunduk tadi, sikapmu yang menghormati dia tadi, itu merupakan cara untuk bisa memenangkan dia supaya dia menjadi percaya kepada Kristus. Supaya dia bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Makanya dia ngomong di ayat yang pertama, hai kamu istri-istri tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, artinya mereka bukan orang percaya, ya kan? Mereka tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi dimenangkan oleh tingkah laku istrinya.
Jadi yang bisa memenangkan seorang suami yang bukan orang percaya ini, ya kan, sehingga dia bisa menjadi orang percaya bukan dengan cara dikhotbahi setiap hari. Bukan cara wah ngomong terus firman Tuhan mengatakan demikian, atau apalagi kalau misalnya habis pulang dari gereja kemudian misalnya atau ikut Bible study seperti ini lagi bicara tentang kehidupan pernikahan, bicara suami begini, istri begini, kemudian datang ketemu sama suaminya langsung dikhotbahi. Enggak. Petrus mengatakan, kamu memenangkan dia bukan dengan sepatah kata, bukan dengan kata-kata, tapi dengan kelakuanmu, dengan tingkah lakumu, dengan sikapmu yang mau tunduk dan menghargai, menghormati suamimu. Ini bukan berarti gini loh, bukan berarti Petrus sedang ngajari para istri-istri untuk memberikan silent treatment kepada suaminya. Jadi mendiamkan suaminya. Yang penting kan aku nggak boleh berkata-kata ini. Jadi apapun pokoknya aku tunduk, aku nggak usah ngomong apa-apa. Bukan seperti itu. Bukan memberikan silent treatment, jangan salah paham gitu ya. Jadi kadang-kadang ini juga jadi senjata gitu kan. Memberikan silent treatment, mendiamkan. Aku nggak mau ngomong karena dia nggak mengerti apa isi hatiku gitu kan. Ya diam aja sampai kamu ngerti apa yang aku maksudkan. Sampai kamu mau bertobat, aku diam aja. Aku nggak mau ngomong sama kamu. Kita berikan silent treatment sampai dia merasa bersalah. Cuman masalahnya ada suami-suami yang nggak mengerti tentang hal itu. Saudara mau ngambek, aku nggak mau bicara sama dia. Saudara, yang bisa memenangkan suamimu yang belum percaya itu, untuk dia bisa mengenal Kristus, untuk dia bisa menerima Kristus, bukan dengan cara mengkhotbahi dia, ataupun memberikan silent treatment itu tadi. Tetapi saudara memberikan teladan, memberikan contoh dari tingkah lakumu. Supaya dia melihat bagaimana sikapmu, bukan dengan sepatah kata. Ya kan? Ada satu lagu dengan mengatakan bahwa you say it best when you say nothing at all. Kamu mengatakan hal yang paling baik pada saat kamu sama sekali nggak berkata-kata. Dengan sikapmu, dengan penundukan dirimu. Jadi sekalipun suamimu ini bukan orang percaya, apalagi kalau suamimu adalah orang percaya, gitu loh. Ya. Jadi bukan merupakan suatu hal yang benar untuk seorang istri Kristen itu berkata bahwa saya nggak bisa menghormati suami saya, Pak. Karena dia itu bukan orang percaya. Saya nggak bisa hormat sama dia, saya nggak bisa tunduk sama dia. Saya nggak bisa melakukan itu semua karena dia bukan orang Kristen. Karena dia masih melakukan hal-hal yang aneh-aneh di luar. Saya nggak bisa untuk tunduk sama dia. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa tunduk. Dan dengan cara kamu tunduk itu, kamu mungkin akan memenangkan dia untuk Kristus. Itu pendekatan yang diberikan oleh firman Tuhan. Nah pertanyaannya gini adalah, kenapa seorang perempuan itu kok bisa menikah dengan orang yang bukan orang percaya gitu loh. Ya kan kita bicara tentang orang Kristen nih, kok bisa menikah dengan orang yang tidak percaya atau bukan orang Kristen. Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah mungkin dua-duanya waktu dulu menikah, ya dua-duanya bukan orang percaya gitu ya. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu ada Injil diberitakan, mungkin si istri ini yang menangkap lebih dulu. Karena biasanya kalau yang laki-laki ini agak lambat gitu ya. Biasanya ibu-ibu ini yang lebih semangat tentang hal-hal kerohanian dan sebagainya. Lebih semangat. Buktinya misalnya kalau malam hari ini kita bisa melihat kayaknya nggak ada yang laki-laki yang join dalam Bible study ini kecuali saya ya. Semuanya ibu-ibu gitu ya. Semuanya perempuan. Mungkin ada yang belum ibu-ibu gitu ya. Tetapi seperti itu gitu. Itu yang nyata yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi mungkin dua-duanya belum orang percaya menikah, kemudian sang istri ini kenal Tuhan duluan. Jadi dia menikah dengan orang yang belum percaya. Nah yang berikutnya adalah mungkin karena dia ditipu gitu ya. Ditipu oleh laki-laki. Karena laki-laki ini seneng sama perempuan ini dan perempuan ini adalah orang Kristen kan. Kalau dia ke gereja ya aku ikut ke gereja sama dia. Karena aku ya. Jadi perempuan ini tertipu, nggak tahu bahwa sebenarnya ya dia bukan orang percaya gitu loh. Dia hanya pura-pura percaya supaya bisa menikah.
Tapi begitu sudah menikah, ya kan, ya udahlah, aku nggak gereja-gerejaan, aku nggak percaya Tuhan. Yang penting gini. Jadi ini hal yang kedua. Kenapa bisa menikah dengan orang yang tidak percaya? Ya, yang ketiga, kenapa bisa menikah dengan orang yang tidak percaya? Misalnya sudah Kristen ini si perempuannya, ya karena nggak taat gitu loh. Wah, mungkin kalau yang di gereja nggak ada yang menarik bagi dia melirik di tempat yang lain, ya, melawan firman, melawan kehendak Tuhan, sengaja menikahi orang yang bukan orang percaya. Nah, makanya suaminya bukan orang percaya, ya. Sehingga waktu terjadi hal-hal yang tidak baik dalam rumah tangganya, ya sudah gitu loh. Orang kemudian mengatakan, Pak, dalam keluarga Kristen aja ribut, Pak, gitu ya. Dalam keluarga Kristen aja ribut, yang sama-sama anak Tuhan bisa jadi ribut. Nah sekarang sama-sama anak Tuhan aja ribut, apalagi kamu mau menikah dengan anak setan. Jadi lebih parah lagi gitu loh. Ya kan? Kalau mertuamu adalah setan, ya harapkan hal-hal yang seperti itulah dari sana. Nah, tapi kan kalau ada di dalam satu kondisi seperti itu, saya yakin bagi para ibu-ibu, para istri yang takut akan Tuhan, yang sudah mengenal Kristus, yang mengetahui jati dirinya di dalam Kristus, yang sudah diubahkan menerima kasih karunia dari Tuhan. Dia pasti punya keinginan supaya suaminya ini bisa mengenal Tuhan, supaya suaminya ini bisa datang kepada Kristus, mengalami satu kehidupan yang baru, mengalami satu perubahan, ada pertobatan di dalam kehidupannya. Karena itu, karena kerinduannya begitu besar, cuma kadang-kadang dengan cara yang salah. Begitu pulang ibadah, mendengarkan khotbah, sampai rumah langsung mengkhotbahi suami. Sampai rumah kemudian kalau misalnya dia nggak bisa khotbahi suami, karena kerinduannya begitu besar, waktu suaminya tidur langsung ditumpang tangan. Gitu kan, digoyang. Bertobat dalam nama Yesus misalnya gitu ya. Saya nggak tahu apakah ini pernah terjadi atau tidak, saya nggak tahu ya. Tapi misalnya ini terjadi seperti itu. Justru karena seperti itu, selalu ngomong, selalu berkhotbah, selalu ngomong gini-gini, itu malah menjengkelkan. Itu malah akan menambah ketegangan di dalam rumah tangga. Kerinduannya baik, maksud hatinya baik, supaya suaminya mengenal Kristus, supaya suaminya ini bisa bertobat, supaya suaminya ini dapat keselamatan, supaya suaminya ini benar-benar bisa menjalani jati dirinya yang sejati karena Kristus sudah mati juga bagi dia. Maksud hatinya baik. Tapi caranya salah. Makanya Petrus mengingatkan kepada para istri adalah, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, maksudnya suami yang tidak taat kepada firman, mereka tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Dimenangkan dari perbuatan. Dan saya percaya seorang istri Kristen pasti memiliki kerinduan untuk memenangkan suaminya bagi Kristus. Bagaimana cara dia melakukannya? Dia melakukannya tanpa mengkhotbahi suaminya, tanpa harus begini. Ya. Tapi dia dengan tanpa kata, dia bisa menjadi istri yang terbaik bagi sang suami. Nah, berikutnya Paulus bicara tentang perhiasan. Nah, di sini sangat jelas Petrus, ya kan? Petrus bukan Paulus, minta maaf. Jadi Petrus bicara tentang perhiasan, dan di sini Petrus bicara bahwa setiap istri itu bukannya tidak boleh memperhatikan penampilannya, kecantikannya, tapi justru memang harus diperhatikan itu. Hal yang harus diperhatikan. Dan Petrus tidak pernah mengatakan bahwa nggak masalah kalau kamu cantik ataupun tidak. Tapi Petrus mengatakan, perhatikanlah tentang ini. Kamu perlu untuk mempedulikan kecantikan. Tapi kecantikan yang seperti apa gitu loh. Kecantikan seperti apa yang perlu untuk dimiliki oleh seorang istri. Nah, Petrus ini bicara sebagai seorang laki-laki yang sudah menikah ya. Jadi dia punya pengalaman. Jadi Petrus ini ngomong seperti ini, memberikan nasihat seperti ini di ayat yang ketiga dan seterusnya itu bukan karena dia lagi mikirin dompetnya. Nanti kalau misalnya istriku pakai pakaian yang indah-indah, pakai perhiasan emas, ya duitku kan habis nanti untuk biayai itu gitu ya.
Jadi bukan karena dia memikirkan dompetnya, bukan memikirkan saldo banknya. Nanti kalau misalnya kartu kreditnya over limit gimana gitu kan. Nah, bukan memikirkan tentang hal itu. Tapi Petrus mengatakan bahwa kecantikan itu seharusnya tidak bergantung kepada pakaian atau perhiasan atau tatanan rambut. Jadi si Petrus tidak mengatakan kamu nggak boleh punya itu. Boleh kamu punya pakaian yang bagus, boleh. Punya perhiasan emas, boleh. Mau kamu bikin rambutmu seperti apapun ya terserah gitu loh. Tetapi perhiasanmu yang sejati bukan ada di sana. Bukan kecantikanmu, ya, keindahanmu itu bukan bergantung pada hal-hal itu. Ayat 3 mengatakan, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Ini mungkin pada zamannya Paulus ya, Petrus pada waktu itu ya. Kalau mau kelihatan bagus misalnya perempuan itu rambutnya dikepang-kepang. Kalau sekarang macam-macam ya kan. Yang keriting diluruskan, yang lurus dikeritingkan, ya. Yang hitam diputihkan, yang putih dihitamkan, macam-macam. Ada yang merah, hijau, kuning, biru dan sebagainya rambutnya. Macam-macam gitu ya. Kalau zamannya si Petrus adalah dikepang ya, dikepang-kepang. Terus memakai perhiasan emas dan pakaian yang indah-indah. Ayat yang keempat mengatakan, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Jadi kecantikan sejati seorang istri itu ya, yang harus dikejar, yang harus dicari oleh seorang istri adalah punya satu keindahan yang bukan karena perhiasan lahiriah. Yang bukan karena sesuatu yang dipakai, bukan karena make up-nya, bukan karena perhiasannya, aksesorisnya, dan lain sebagainya. Karena segala sesuatu yang dia pakai itu kan. Misalnya dia keluar, oh kelihatannya cantik, bagus ya kan. Alisnya sama kiri kanan, kemudian shadingnya bagus, wah kelihatannya lebih tirus dan lain sebagainya gitu. Waktu sampai di rumah, waktu pulang, semuanya itu akan dilepas. Dan suaminya nggak akan melihat itu lagi. Ya. Nggak akan melihat yang seperti itu, akan terlihat apa adanya gitu. Jadi kalau misalnya kalau pas mau keluar gitu kan, wah dandan luar biasa, butuh waktu sangat lama berdandan dan sebagainya. Tapi begitu nggak keluar, waktu ada di rumah nggak mandi, ya, udahlah nggak usah ngomongin itulah ya. Saudara tahu sendiri apa maksudnya gitu. Jadi hal-hal yang dipakai waktu keluar, waktu sampai di rumah lagi, waktu pulang akan dilepas gitu. Jadi mungkin di luar kelihatannya bagus, tapi suaminya tahu seperti apa sebenarnya istrinya ini. Nah, keindahan yang dimasukkan oleh Petrus adalah keindahan yang berasal dari dalam dan itu akan muncul tampak keluar. Bukan bicara tentang perhiasannya, bukan bicara tentang rambutnya, bukan bicara tentang pakaiannya. Tapi dari inner beauty itu akan keluar. Akan nampak, orang akan melihat tentang hal itu. Dan ini adalah jenis kecantikan yang berbeda. Gitu. Jenis kecantikan yang berbeda. Dan kecantikan yang seperti ini tidak akan pudar oleh karena waktu, saudara. Karena mau seperti apapun juga. Kita mau perawatan, pakai vitamin, pakai dokter kecantikan yang luar biasa, ya kan? Tiap bulan, tiap minggu ditarik lagi, ya, disuntik lagi dan sebagainya. Wajah akan makin lama tetap akan makin tambah tua, akan kelihatan tua. Tetapi kecantikan batiniah itu, dengan perhiasan yang tidak binasa, itu yang akan terpancar keluar. Dari luar kelihatannya mungkin keriput, garis-garisnya sudah banyak. Tapi ada satu hal yang membuat orang melihat, wah ini kok luar biasa ya orang ini. Jadi ada orang yang mau mengatakan kalau mau menikah gitu kan. Lebih baik ini Pak, kalau melihat kejadian seperti ini, lebih baik kalau menikah itu menikah dengan para arkeolog aja Pak. Jadi suami ini yang pekerjaannya adalah dalam dunia arkeologi. Kenapa demikian? Karena saat kamu semakin tua, suamimu akan semakin tertarik kepadamu. Tapi permasalahannya adalah nggak semua perempuan bisa menikah dengan arkeolog gitu ya. Tetapi kita, saudara semua, bukan kita ya, ini untuk para istri ya, saya nggak masuk di dalamnya. Ya.
Para istri bisa memiliki yang namanya keindahan yang lebih indah daripada permata, yang lebih indah daripada perhiasan emas, yang lebih indah dari pakaian yang indah-indah, yang bermerek macam-macam itu. Bisa punya keindahan seperti ini. Sebab perhiasanmu adalah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa. Yang enggak binasa. Yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram dan yang sangat berharga di mata Allah. Dan ini merupakan jenis perhiasan yang harus dimiliki dan itu nggak bisa dibeli dengan uang apapun juga. Suamimu super kaya, ya, nggak bisa beli yang seperti ini. Kamu pun nggak bisa beli. Tapi itu didapatkan karena saudara mau untuk menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan. Menghabiskan waktumu, mengeluarkan banyak tenaga loh untuk bisa tunduk kepada suami. Apalagi kalau suaminya ini bukan jenis suami yang bisa untuk ditunduki. Ya. Wah, ini susah. Tetapi ini yang memunculkan yang namanya perhiasan yang indah itu, yang tidak akan binasa. Butuh waktu, butuh tenaga. Tapi ini merupakan satu keindahan yang memang dianjurkan, disarankan. Petrus mengatakan, ya kan, ayat yang kelima, sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Jadi rupanya rahasia kecantikan perempuan-perempuan soleha, pada masa yang lalu gitu kan, adalah ini gitu. Tunduk kepada suaminya. Dan salah satu dari perempuan-perempuan yang kudus pada masa lalu adalah seorang perempuan bernama Sarah, ya. Sarah, istri dari Abraham. Dan tahukah apa panggilan Sarah kepada Abraham? Dia panggil Abraham itu sebagai Tuan. Dalam bahasa Inggrisnya adalah Lord. Kata Lord kalau diterjemahkan di dalam Alkitab kita diterjemahkan sebagai Tuhan. Bayangkan, dia panggil suaminya sebagai Tuan, sebagai Tuhan. Oh, ini julukan yang luar biasa yang bisa diberikan kepada si suami. Jadi bukan panggil suaminya bukan sekedar Pa, gitu kan, atau Pi, gitu kan, atau kalau misalnya di Jawa Mas, gitu kan, Kak, atau Ko, apalagi panggil suaminya bro, sini bro, gitu kan. Tapi dia panggil suaminya sebagai Tuan atau Tuhan. Nah, saya nggak menyarankan saudara para istri memanggil suamimu tiba-tiba gara-gara ikut Bible study panggil dia Tuan, gitu kan. Itu jadi kayak orang guyonan gitu ya. Nggak masalah, tapi kita lihat seperti apa sih, kenapa sih Sarah bisa panggil suaminya dengan kata Tuan. Mungkin memang ini di zaman dahulu, memang dikatakan Sarah ini adalah perempuan-perempuan kudus pada zaman dahulu gitu ya. Dia panggil suaminya sebagai Tuhan. Tapi waktu dia menggunakan nama panggilan seperti itu menunjukkan kepada orang-orang yang membacanya, kepada kita, seperti apa sih pola pikirnya terhadap suaminya. Apa yang dia pikirkan tentang suaminya. Dia menunjukkan bahwa suaminya ini adalah tuannya dia. Jadi dia mau tunduk. Dia bagaikan hamba kepada tuannya. Sama seperti jemaat kepada Kristus. Melihat dia sebagai Tuhan yang mengatur kehidupan, yang menuntun gitu kan. Sehingga waktu dia berhadapan dengan suaminya yang dia sebut sebagai Tuhan, dia sikapnya itu lemah lembut, menunjukkan yang namanya ketentraman. Dan ini nampak dari sebutan yang dia pakai untuk suaminya. Jadi kalau ada istri yang manggil suaminya, woi, woi, nah kita tahu sebenarnya seperti apa modelnya, kan gitu ya. Nah, cuman gini, kalau kita lihat rahasia kecantikan dari perempuan kudus pada zaman dahulu, kita temukan kan, ini kisah ini tentang Sarah ini ada di dalam kitab Kejadian. Jadi nanti mungkin bisa dibaca di dalam kitab Kejadian tentang Abraham dan Sarah gitu ya. Abraham ini dikatakan punya istri yang sangat cantik gitu. Dan hal yang luar biasa adalah ada orang-orang bahkan raja-raja mau mengambil si Sarah istrinya Abraham ini untuk menjadi istri mereka gitu.
Padahal yang terjadi pada saat itu, Sarah itu umurnya bukan 20-an tahun, 30-an, 40-an, bukan. Umurnya sudah 80-an tahun, 90-an tahun, umur nenek-nenek. Tapi masih dilihat oleh raja sebagai seorang perempuan yang cantik, bayangkan. Jadi rahasia kecantikan dari sana. Ini yang dibukakan oleh Rasul Petrus. Ayat yang ke-6 mengatakan, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Memang banyak pemikiran, saya menyadari banyak dari kita misalnya berpikir kalau aku tunduk sama suami, aku baik sama dia, nanti malah diinjak-injak sama dia. Saudara tenang, saudara punya Yesus, saudara punya kasih karunia yang memampukan saudara melewati segala hal-hal yang gak enak itu. Saudara mau percaya pada dirimu sendiri atau mau percaya kepada Kristus yang sudah menanggung segalanya bagimu. Sama seperti Sarah taat. Tuhan melepaskan dia dari tangan para raja-raja, dari Firaun, dari Abimelek dan sebagainya. Dilepaskan. Bahkan kita bisa melihat kesaksian yang luar biasa dari kehidupan Sarah. Dan ini yang menjadi rahasianya. Rahasianya apa? Ayat yang ke-5. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Taruh pengharapan kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Ini adalah keindahan yang akan terus berlanjut. Ini adalah kecantikan yang akan terus berlanjut. Dan ini yang membuat suamimu bisa bangga kepadamu. Bangga memiliki istri seperti dirimu. Sehingga kan bisa melihat ayat berikutnya yang bicara tentang para suami. Nah sekarang untuk para suami perlu untuk didengarkan tentang hal ini. Yang para istri nggak mendengarkan bagian ini juga nggak jadi masalah. Karena bukan untuk saling menyalahkan, bukan saling menunjuk, tapi untuk melihat kepada apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Dan ini merupakan salah satu hal revolusioner yang ada dalam firman Tuhan, yang dituliskan di dalam Alkitab dan tidak ditemukan di dalam buku-buku lain dari dunia kuno, bahwa mengatakan begini, istri punya tugas, punya tanggung jawab, tapi suami juga punya tugas dan tanggung jawab terhadap istrinya. Jadi masing-masing punya tugas dan tanggung jawab terhadap pasangannya. Ini merupakan satu perubahan besar, revolusi pola pikir dalam kehidupan manusia, khususnya pada orang-orang pada zaman itu, pada zaman kuno. Karena pernikahan pada zaman kuno nggak seperti itu. Sebelumnya yang dianggap punya tugas, punya tanggung jawab itu ya si istri. Istri harus benar-benar melayani suaminya. Istri harus tunduk, istri harus ini, harus itu, dan lain sebagainya. Kalau suami, pokoknya dia tinggal menuntut apa yang menjadi haknya. Suami tidak dianggap mempunyai satu tugas, suatu kewajiban kepada istrinya. Jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang diajarkan di dalam kekristenan itu merupakan suatu hal revolusioner yang masuk ke dalam masyarakat melalui firman Tuhan yang kemudian dituliskan di dalam Alkitab. Dan ini yang mengubah kehidupan pernikahan. Dengan kata lain, di dalam ranah tugas, ya kan, suami dan istri itu setara, masing-masing punya tugasnya masing-masing. Suami punya tugasnya sendiri, istri punya tugasnya sendiri. Dan ini juga yang bisa membuat satu perbedaan yang besar juga. Bahwa istri itu sebenarnya bukan pembantu rumah tangga. Bukan penghasil anak, bukan pengasuh anak, bukan bicara tentang itu. Tetapi istri adalah seorang pribadi. Kepada siapa suami itu punya tanggung jawab. Jadi suami bertanggung jawab atas istrinya. Istrinya bertanggung jawab untuk tunduk kepada suami. Seperti yang tadi kita bahas. Di ayat yang ke-7 dikatakan, demikian juga kamu. Hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi Petrus mengatakan dengan sangat jelas ini kepada para suami, supaya hiduplah bijaksana dengan istrimu. Apa maksudnya hidup bijaksana dengan istrimu? Nah, kata hidup bijaksana ini berkaitan tentang hal-hal fisik, tentang hal-hal jasmani. Jadi kamu hidup ya ngurusi istrimu gitu loh.
apa yang dia butuhkan. Artinya menjalani kehidupan bersama dengan istrimu ini dengan penuh pertimbangan. Kamu juga perlu pertimbangkan kebutuhan dia. Bahwa dia butuh pakaian yang bagus, dia butuh ada perhiasan gitu kan. Dia butuh untuk memperbaiki rambutnya, misalnya begitu. Memang kecantikan bukan dari situ, tapi ini adalah hal-hal yang memang dia butuhkan juga gitu. Kamu harus logis, kamu harus bijaksana juga memenuhi kebutuhan fisik dari istrimu. Jadi yang dikatakan Petrus di sini adalah adalah suatu hal yang sangat praktis yang bisa dilakukan sehari-hari, bukan suatu hal yang ada di awan-awan, tapi suatu hal yang praktis. Ya kan? Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Nah, Paulus juga mengatakan hal yang mirip, yang praktis seperti ini. Ya, jadi bukan hanya Petrus saja, Paulus juga ngomong hal yang sama. Karena ada orang yang berpikir bahwa kehidupan rumah tangga orang Kristen itu akan semuanya berjalan dengan baik kalau misalnya secara rohani semuanya sudah benar. Secara spiritual semuanya sudah benar. Semuanya percaya kepada Yesus, semuanya berdoa. Pokoknya rohani lah. Ke gereja, ya kan? Ikut Bible study, macam-macam. Pokoknya hal-hal rohani semuanya harus benar. Memberi dan lain sebagainya. Tapi enggak gitu juga. Sisi spiritual gitu kan, bisa salah. Gara-gara sisi fisik atau jasmania yang salah. Karena jasmani ini lebih dulu daripada yang rohania. Ini yang diajarkan dalam firman Tuhan. Bagaimana kamu bisa mengasihi Allah yang gak bisa kelihatan, sementara yang kamu bisa lihat kamu tidak kasih. Kan gitu. Gak mungkin aku mengasihi Allah, mengasihi Allah, tapi dia aku benci. Nah kok aneh gitu loh. Tapi istriku aku benci, suamiku aku benci. Kan mengasihi Allah dari sebelah mana gitu ya. Jadi kehidupan spiritual itu bisa menjadi suatu hal yang salah akibat dari sisi jasmania yang salah juga. Karena itu Petrus di sini berkata, milikilah pertimbangan yang logis secara dalam tingkatan fisik, dalam tingkatan jasmania. Kamu punya perhatian kepada istrimu, kamu punya kesabaran kepada istrimu. Karena seringkali ya kan, dengan mungkin tidak disengaja muncul hal-hal yang bisa menyakitkan istri. Gara-gara suami ini bertindak, berkata-kata, nggak mempertimbangkan, nggak dengan bijaksana. Asal ngomong, asal nyeplos, ya kan? Jadi menyakiti istrinya. Ada perkataan, perlakuan yang kemudian menjadi semacam kekerasan, sekalipun kita tidak melakukan KDRT beneran. Tapi itu dengan perkataan bisa seperti menampar dan sebagainya. Dengan tidak disengaja. Makanya harus sadar. Makanya harus punya kebijaksanaan. Dan ini belajar, semua harus belajar. Saya pun harus belajar tentang hal ini. Karena itu suami perlu untuk hidup bijaksana dengan istrimu. Penuh dengan pertimbangan. Sebab istrimu adalah kaum yang lebih lemah. Ini kata firman Tuhan. Apa maksudnya kaum yang lebih lemah? Saya enggak terima Pak. Sebagai seorang istri dikatakan kaum lebih lemah. Saya kuat. Kecuali kalau pas ngangkat galon memang susah gitu ya. Bukan masalah begitu. Maksudnya lemahnya ini seperti apa? Bukan bicara tentang perempuan tidak bisa melakukan apa yang menjadi tugas laki-laki dan sebagainya. Bukan bicara tentang itu. Tetapi kan yang dimaksudkan di sini adalah seorang wanita itu lebih mudah terluka secara fisik, secara emosional dan secara mental. Dan karena itu kan bukan menganggap bahwa pria ini lebih superior dan wanita inferior, bukan seperti itu. Tapi ini bicara tentang satu penghormatan. Tapi orang-orang zaman sekarang ini aneh gitu loh. Kayak perempuan nggak mau lagi untuk dihormati gitu. Pada saat diberikan satu keistimewaan gitu kan, dibilang memangnya aku nggak bisa gitu. Nah tapi ini yang dikatakan oleh firman Tuhan ya kan. Bahwa pria dipanggil untuk menunjukkan satu penghormatan, menunjukkan satu kesopanan. Karena itu diperlukan adanya perlindungan. Nah di dalam kitab Kejadian, kalau saudara baca, pada waktu perempuan diciptakan, itu Allah mengambil tulang rusuk dari Adam, ya kan? Untuk kemudian dia membentuk perempuan, membentuk Hawa ini. Kemudian ada seorang komentator
Alkitab, jadi ahli tafsir yang sudah sangat terkenal, namanya adalah Matthew Henry. Dia mengatakan bahwa Allah mengambil wanita dari bawah lengan pria, ya, kan tulang rusuk dari bawah lengan kan, untuk dilindungi. Ya. Dari sisinya supaya wanita atau perempuan itu bisa berdiri di sisinya. Dan dari dekat jantungnya dengan hatinya, ya, supaya dia dicintai. Dan ini menunjukkan satu pola pemahaman tentang bagaimana apa yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan pernikahan, dalam kehidupan kita. Alkitab tidak mengatakan bahwa wanita adalah satu gender yang lebih rendah daripada laki-laki, tidak. Di hadapan Allah, di hadapan Kristus, ya. Di dalam Kristus kita semuanya sama, nggak ada laki-laki atau perempuan, semuanya sama. Nggak ada satupun dari kita yang inferior atau superior, nggak ada. Kita semua sama-sama adalah anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi kita menyadari bahwa memang tetap ada yang namanya perbedaan yang diberikan oleh Allah. Karena laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Ya. Dalam hal apa? Dalam hal tugasnya. Dalam hal tanggung jawabnya. Jadi kita tidak berusaha untuk menghilangkan perbedaan tersebut. Kita tidak berusaha untuk mengubah ciptaan Allah yang Allah sudah menciptakan jadi laki-laki dan perempuan gitu ya. Kemudian kita mau gabungkan sehingga pokoknya nggak ada laki-laki dan perempuan lagi gitu. Semuanya jadi sama, bukan seperti itu. Jadi ini bukan permasalahan tentang mana yang lebih hebat, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Tapi semuanya baik laki-laki atau perempuan sama-sama anak Allah, tapi kita punya peran yang berbeda-beda. Makanya dikatakan demikian juga kamu, ayat yang ke-7, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Kenapa suami perlu punya sikap yang seperti ini? Suami diminta untuk hidup yang bijaksana, hidup dengan memberikan penghormatan, menghargai, menghormati istrinya. Alasannya adalah berkaitan tentang sama-sama jadi pewaris, sama-sama punya warisan. Jadi suami dan istri berdua ini sama-sama akan mewarisi kemuliaan yang abadi. Dengan kata lain, di dalam langit yang baru, bumi yang baru yang akan ada berikutnya ini, nggak akan ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Saat kita bicara seperti itu, orang-orang mengatakan bicara tentang surga kan. Bukan bicara tentang seksual lagi, saudara. Enggak. Bukan bicara tentang menikah. Nanti yang di sana menikah dengan siapa? Karena ada pertanyaan kan. Waktu dia hidup, dia punya suami ini. Kemudian suaminya meninggal, dia menikah lagi. Nanti waktu di sana suaminya yang mana? Bukan tentang pernikahan, ya, bukan tentang kawin dan mengawinkan. Kita semuanya sama di hadapan Allah. Mungkin bisa dikatakan kita semua adalah saudara dan saudari di dalam Kristus. Gitu. Di dalam keluarga Allah, dalam satu keluarga yang sama. Dan baik Petrus ataupun Paulus mengatakan hal yang sama. Mengingat fakta bahwa keduanya akan mewarisi masa depan yang sama. Maka masing-masing punya tanggung jawab terhadap sesamanya. Satu sama lain. Suami punya tanggung jawab terhadap istri. Istri punya tanggung jawab terhadap suami. Bukan bicara sekali lagi mengejar hak. Bukan bicara mengejar hak. Tapi karena sudah sama-sama menjadi ahli waris di dalam keluarga Allah. Jadi gara-gara itu hidup bijaksana, menghormati, karena sama-sama merupakan pewaris dari kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Bicara pewaris dari kehidupan, mendapatkan kehidupan. Dan alasan berikutnya yang mengerikan adalah kalau suami tidak hidup dengan bijaksana dengan istrinya dan tidak menghormati dia, tidak menghargai istrinya, yang mengerikan adalah doamu nggak dijawab. Ya, jika sikapmu terhadap istrimu itu tidak benar, jangan berharap doamu itu dijawab. Ayat 7. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi gara-gara hubunganmu dengan istri tidak baik, waktu kamu berdoa sama Tuhan, ada yang menghalangi. Sehingga Tuhan tidak mendengar doamu. Jadi saudara,
Apakah pernikahan kita sukses ataupun gagal itu ditentukan dengan apakah kita bisa mencapai pola seperti ini tidak dalam pernikahan kita. Apakah kita masih menuntut hak ataukah kita mau untuk melakukan yang menjadi tugas dan kewajiban kita. Sebab ini merupakan pola pernikahan yang diberikan oleh Allah. Bukan untuk menuntut hak, tapi melakukan lebih dulu. Sama seperti Kristus, lebih dulu melakukan. Kalau kita sudah capai pola ini, maka anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang merasa aman, yang merasa bahagia, yang merasa dia itu berada dalam satu lingkungan yang sangat kondusif. Sehingga saat mereka bertumbuh dewasa, mereka bisa punya kepercayaan bahwa aku juga akan bisa punya pernikahan yang indah sama seperti orang tuaku. Aku juga ingin punya satu pernikahan Kristen seperti orang tuaku. Gitu. Aku juga mau yang seperti itu. Karena mereka dibangun dalam hal yang seperti ini. Karena itu merupakan tanggung jawab kita sebagai suami, sebagai istri untuk melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Melakukan yang menjadi tanggung jawab kita. Sebab ini adalah pola yang ditetapkan oleh Allah. Karena itu kalau kita melihat ada orang-orang atau misalnya kita sendiri keluar dari pola tersebut dan menyimpang dari pola yang disediakan oleh Allah, ya saat banyak masalah terjadi ya jangan heran gitu loh. Jangan heran gitu. Dan misalnya terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, misalnya terjadi perpisahan, terjadi perceraian, kemudian anak-anak merasa mereka nggak nyaman, mereka nggak aman di dalam keluarga, ya suatu hal yang ya memang itu yang akan terjadi. Tapi kalau kita melihat dan kita menyadari dan kita mau untuk mengubah pola pikir kita disesuaikan dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, memang berat, memang susah, tapi ada kasih karunia Tuhan yang menolong kita melakukan apa yang menjadi pola yang diberikan oleh Allah. Sebab Allah tahu apa yang Dia lakukan, Allah tahu apa yang Dia berikan kepada kita dan Dia tahu ini yang terbaik bagi kita. Dan Dia juga akan memberitahu kepada kita bagaimana kita berperilaku di dalam kehidupan kita waktu kita masih ada di muka bumi ini. Sehingga kita bisa merasakan di bumi seperti di sorga itu. Apa yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing kita lakukan sebaik mungkin.